Pol Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 14 Juli 2022. Kali ini bersama saya Karyawan Sebiring. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal meringkus bandar dan kurir narkoba golongan 1 jenis sabu di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Dari ketiga tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti seberat 63,35 gram sabu-sabu dan 1 buah handphone. 3 orang bandar dan kurir narkoba golongan 1 jenis sabu diringkus petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal di dalam rumah yang sering dijadikan transaksi dan memakai narkoba. Ketiga pemilik sabu ini tidak berkutik setelah petugas berhasil menyita barang bukti sebanyak 63,35 gram sabu-sabu dan alat penghisap bong. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 buah handphone milik bandar yang digunakan untuk menghubungi pelanggannya sendiri. Ketiga tersangka ini ditangkap di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara atas laporan masyarakat bahwa ketiga orang ini sering melakukan transaksi narkoba. Petugas kepolisian langsung memboyong ketiga orang kepemilikan sabu ini ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka ada 3 orang dengan inisial PH, BS, dan TR. Barang bukti 1 bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,56 gram. PH berstatus sebagai bandar atau penjual, BS status sebagai bandar atau pemilik, dan TR sebagai kurir. Terhadap tersangka dikenakan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Pemirsa, Polres Mandailing Natal berhasil mengungkap 2 kasus pencurian rumah kosong dan mengamankan 3 tersangka. Dari 3 tersangka ini, petugas berhasil menyita barang bukti berupa uang sebanyak Rp500.000, 1 unit laptop, dan 1 buah handphone. Inilah 3 tersangka pencurian rumah kosong di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Banyabungan, dan Desa Sopotinjak, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, diboyong petugas kepolisian. Sementara kronologis kejadian di Kelurahan Kayu Jati ini berawal dari pelaku berinisial ISS yang merupakan karyawan Dorsmir menemukan kunci rumah di dalam mobil korban yang mencucikan mobilnya di tempat pelaku bekerja. 4 hari kemudian, pelaku mengajak temannya berinisial MA mencuri di rumah kosong. Kedua pelaku yang mencuri di rumah kosong tersebut mengambil barang berharga korban seperti laptop, handphone. Dan sedangkan pencurian rumah kosong di Desa Sopotinjak berawal dari pelaku berpura-pura membeli rokok di warung korban. Setelah mengintai kondisi rumah, pelaku nekat masuk dari jendela belakang rumah korban untuk mencuri uang sebanyak Rp500.000. Pencurian ini sudah kedua kalinya dilakukan pelaku, di mana kejadian kedua pelaku mengambil kesempatan pada saat Lebaran Idul Adha kemarin karena rumah kosong. Ketiga tersangka ini ditangkap di luar lokasi yang berbeda. Motifnya, tersangka mengetahui bahwa rumah korban ini dalam keadaan kosong, sehingga tersangka melakukan pencurian untuk biaya kehidupan sehari-hari serta membayar semua kontrakan. Ketiga tersangka ini dikenakan hukuman penjara selama 7 tahun. Pemirsa, 1 dari 2 pelaku pengerusakan pos pemeriksaan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan milik pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ditangkap Satreskrim Polres Tapanuli Selatan. Tersangka sempat kabur setelah melakukan pengerusakan pos hingga akhirnya polisi berhasil mengamankannya di Pelalawanan, Provinsi Riau.
Tersangka berinisial AFH warga desa Pagaran Singkam, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, tidak berkutik setelah personil Satreskrim Polresta Panudi Selatan menangkapnya di Kepulauan Riau. Tersangka ditangkap akibat melakukan pengerusakan pos pemeriksaan milik pemerintah Kabupaten Paluta yang berada di Simpang 3 Desa Sosopan, Kecamatan Padang Bolak pada bulan Maret yang lalu. Pos yang dirusak tersangka bersama rekannya digunakan Pemkab Paluta guna monitoring dan mengumpulkan bon faktur dari pengusaha galian C yang melintas di sekitaran Desa Sosopan diberikan kepada petugas Satpol PP. Namun 2 unit mobil pengangkut galian C yang diketahui milik HH tidak memberikan bon faktur sehingga petugas Satpol PP tidak mengizinkan 2 unit mobil tersebut melintas hingga terjadi keributan. Kemudian HH menyuruh tersangka untuk menabrak pos pemeriksaan dengan menggunakan 1 unit dump truck hingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Pada saat lewat, di-stop oleh petugas daripada Satpol PP untuk dilakukan pengumpulan tiket daripada tanda yang bersangkutan membawa material galian C. Saat itu terjadi perlawanan dan para tersangka menabrakkan truk yang dimilikinya sehingga pos jaga daripada pos pengutipan retribusi daripada Pemkab Paluta mengalami kerusakan. Sebelumnya, HH telah ditangkap Polresta Panudi Selatan dan saat ini berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Paluta. Atas perbuatan kedua tersangka dipersangkakan dengan pasal 214 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. 8 pelaku perampasan sepeda motor dan penganiayaan yang terjadi beberapa waktu lalu dan terekam CCTV ditangkap pihak kepolisian Polres Pematang Siantar. Karena ke-8 pelaku perampokan sepeda motor dan penganiayaan ini masih anak-anak di bawah umur, maka kasusnya dilakukan secara restorasi justice. Satuan Reskrim Polres Pematang Siantar berhasil menangkap 8 pelaku perampasan sepeda motor dan penganiayaan yang terjadi di Kota Pematang Siantar beberapa waktu lalu dan terekam CCTV. Ke-8 pelaku merupakan masih anak di bawah umur dan tercatat sebagai pelajar sehingga pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Pematang Siantar melakukan penyelesaian perkara melalui restorasi justice. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Badwara Madurung menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah mengamankan 8 pelaku, namun demi kelancaran dan menjalankan Undang-Undang Perlindungan Anak, pihaknya melakukan penyelesaian perkara tersebut melalui restorasi justice, di mana ke-8 pelaku telah mengakui perbuatannya dan keluarga korban telah memaafkan para pelaku. Diberlakukannya restorasi justice terhadap para pelaku ini dikarenakan para pelaku merupakan anak di bawah umur dan pasti merupakan pelajar, serta tidak dapat tercatat melakukan tindak pidana kriminal. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, tim penilai akhir menetapkan nama Arief Sudarto Trinugroho menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara definitif. Nama tersebut dipilih dari 3 nama yang diajukan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. 2 calon lainnya yang diusulkan yakni Hasmi Rizal Lubis dan Hamid Harjansyah Lubis, Sekdakap Kabupaten Tanggamus, Lampung. Informasi terpilihnya nama Arief ini diamini oleh Edi Rahmayadi, ditemui di rumah dinas kemarin. Dijelaskan Edi, nama terpilih tersebut saat ini sudah melakukan persiapan untuk bekerja pada jabatan Sekda. Saat ini sedang meleven, dan setelah persiapan itu maka Sekda terpilih akan langsung dilantik. Proses pemilihan calon Sekda Sumut ini berlangsung cukup lama dalam beberapa kesempatan. Edi Rahmayadi mengatakan hal itu menunggu keputusan dari TPA yang diketuai oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pak, muncul nama Sekda hari ini Pak di media menuju salah seorang dari yang Bapak ajukan. Betul. Sudah keluar Pak sejauh ini? Sudah ada. Ini sedang melaksanakan meleven. Pada kesempatan setelah nanti siap, ya kita lantik. Siapa Pak? Loh, katanya kan sudah muncul di media. Pak, yang muncul Pak Arief Pak. Ya, Arief. Pemirsa, Bupati Serdang Bedagai Haji Darmawijaya menjadi pemateri dalam kegiatan kuliah umum dengan tema Teknopreneur Birokrasi. Kuliah umum dihelat di ruang auditorium lantai 3 Pusat Administrasi Kampus UISU Medan pagi tadi. Kuliah umum ini merupakan salah satu implementasi MOU UISU dan pemerintah Serdang Bedagai yang telah ditandatangani 2020 yang lalu. Seperti yang sudah diterapkan sebelumnya, penanaman mangrove di Desa Pematang, Kuala Teluk Bengkudu, penanaman pohon cemara dan pengabdian di Desa Lubuk Saban, Pantai Cermin, serta pelatihan membuat briket untuk masyarakat Teluk Bengkudu. Dalam sambutannya, Rektor UISU Dr. Ian Harjamaludin mengatakan, kegiatan kuliah umum ini juga sekaligus mempererat kerjasama antara kedua institusi dalam rangka memberikan wawasan dan merubah mindset ASN dalam melayani dengan berbasis entrepreneurship dan teknologi. Dikatakan kegiatan kuliah umum ini sangat penting khususnya kepada mahasiswa untuk memberikan wawasan dan modal dasar dalam upaya memasuki dunia kewirausahaan. Kegiatan ini sekaligus memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi dan mempersiapkan diri menghadapi era yang akan datang. Ini salah satu cara kami untuk mendekatkan pengetahuan-pengetahuan baru kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dan ini bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk pengembangan kewirausahaan. Kita tetap komit dalam upaya di samping memberikan penguatan keilmuan kepada mahasiswa, tapi juga memberikan penguatan pengetahuan skill dalam berwirausaha. Karena ke depan persoalan ketenaga kerjaan ini kan tidak hanya semata-mata mahasiswa mengejar sebagai ASN, tetapi kita juga ingin memberikan skill bagi mereka untuk menjadi wirausaha ke depannya setelah mereka menyelesaikan studi. Saat ini WISU fokus bersama-sama pelaku UMKM di kawasan Serdang Bedagai dalam membantu pemasaran produknya seperti pemasaran kerupuk dan alat produksi mesin untuk meningkatkan volume produksi bagi pelaku UMKM termasuk bagi 220 mahasiswa WISU yang kemarin dilepas untuk mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata tematik yang tersebar di 5 kecamatan dan 27 desa di Serdang Bedagai selama 40 hari. Dalam kegiatan tersebut, Rektor WISU Ian Harjamaludin mengharapkan materi yang diberikan dalam kuliah umum ini dapat meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik mahasiswa. Dengan kuliah umum ini muncul semangat mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kemampuan imajinasi, dan juga kreativitas. Gagas dan yang sudah ditandatangani tadinya itu di samping dalam hal pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tapi juga kita ingin memanfaatkan posisi MOU itu menjadi peluang bagi Universitas Islam Sumatera Utara untuk ikutlah berkontribusi, ya, berpartisipasi secara langsung untuk pembangunan di Serdang Bedagai, sehingga ini menjadi wujud nyata
WISU menjadi mercusuar bagi masyarakat di Serdang Bedagai. Bapak Budi Sumadi juga dari WISU. Pemirsa, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak sebagai mitra pemerintah Sumatera Utara hingga ke tingkat kelurahan di Sumatera Utara selama ini telah bermitra dalam perumusan regulasi perlindungan anak. Selain itu, Yayasan PKPA juga selalu melakukan publikasi sekaligus mengkampanyekan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yang masih kerap terjadi pada akhir-akhir ini. Terkait masih terjadinya tindak kekerasan terhadap anak melalui forum anak kelurahan telah diproduksi sebuah karya berupa foto dan film pendek untuk kampanye edukasi perlindungan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan. Pada temu pers di Medan menyatakan media sangat berperan dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan pencegahan tindak kekerasan dan apa saja ya bentuk pemenuhan hak-hak yang seharusnya dipenuhi. Diharapkan melalui forum ini akan memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara melaporkan jika melihat atau mengetahui ada tindak kekerasan terhadap anak. Melalui foto dan film pendek Luka Tiara yang diproduksi oleh 3 forum anak kelurahan di-launching dalam pameran dan konferensi pers. Pada konferensi pers yang dilaksanakan di Sanggar Kreativitas Anak, PKPA Jalan TB Simatupang Gang Wakaf 2 ini dilakukan dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, baik oleh pemerintah kecamatan setempat maupun lapisan masyarakat lainnya. Koordinator Unit SKA PKPA Kamelia Nasution menyampaikan aspirasinya terhadap film pendek Luka Tiara dan pemeran foto yang dapat dimanfaatkan sebagai edukasi terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak. Pastinya kami sangat berbahagia sekali hari ini karena hari yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik kita. Hari ini merupakan momen besar bagi kami, terutama dari Forum Anak, karena mereka sudah berhasil menunjukkan hasil karyanya berupa film pendek dan foto yang sudah dimulai dari produksinya dari akhir tahun lalu sebagai bentuk media campaign dan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Hari ini anak-anak tuh lebih suka melihat sesuatu yang visual gitu. Mungkin media lain banyak seperti poster, flyer dan lainnya, tapi dianggap mungkin ini menjadi media yang lebih efektif untuk menyasar dan menyampaikan pesan kepada masyarakat di luar sana, khususnya kepada anak-anak untuk berani bicara ketika melihat atau mengalami kekerasan, bahkan jangan pernah takut. Jadi harus memang dilaporkan agar kekerasan itu tidak merajalela. Hadirnya film Luka Tiara ini ditandai dengan melepas balon ke udara oleh sejumlah perwakilan termasuk pemerintahan kecamatan setempat. Pada kesempatan itu juga ditampilkan kreativitas anak yaitu tarian dan permainan bola dari Excel Student. Selain itu juga dilakukan peninjauan pameran foto yang dipajangkan pada sanggar ini. Pemirsa, Yayasan Kanker Indonesia YKI Cabang Sumatera Utara menghasilkan sejumlah rekomendasi pada rakor di Medan. Pada rakor ini pemateri diantaranya Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Nyonya Edi Rahmayadi selaku Ketua YKI Cabang Sumut. Rapat koordinasi YKI Sumatera Utara dan workshop perawatan paliatif pasien kanker yang berlangsung 2 hari di Aula HT Rijal Nurdin dibuka Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis sekaligus pemateri rakor. Rakor yang dihadiri pengurus cabang YKI Kabupaten Kota se-Sumut ini juga menampilkan pemateri Sekretaris YKI Cabang Sumut Dr. Siti Zahara Nasution, SKP MNS, Kamal Basri, Wika Hanida Lubis, dan Edianto. Rakor ini adalah yang pertama kali dilaksanakan setelah dilantik pengurus baru YKI Cabang Sumut. Ketua YKI Cabang Sumut Nyonya Edi Rahmayadi pada penyampaian materi menjelaskan secara menyeluruh program YKI Cabang Sumut, baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan tentang penanganan pasien kanker di Sumatera Utara. Kepala Dinas Kesehatan Sumut menyatakan penanganan pasien kanker di Sumut masih menghadapi berbagai permasalahan, termasuk pemahaman masyarakat tentang penyakit kanker. Sementara itu, pada rakor ini guna memaksimalkan hasil yang akan dicapai, dilaksanakan berbagai kegiatan yang diikuti pengurus YKI se-Sumatera Utara. Pada akhir rakor ini dilakukan pre-test dan post-test yang diikuti seluruh pengurus rakor YKI se-Sumut. Di antara pengurus YKI Cabang Kabupaten Kota tampil sebagai juara 1 untuk pre-test YKI Tapanuli Selatan, Kabupaten Batubara, dan Langkat. Sementara untuk post-test juara 1 YKI Mandailing Natal, Gunung Sitoli, dan Kabupaten Labuhan Batu. Sekretaris YKI Cabang Sumatera
Sumatera Utara Dr. Siti Zahara Nasution ketika menutup rakor menyatakan pada rakor ini sejumlah rekomendasi dihasilkan dalam pemahaman dan penanganan pasien kanker di Sumatera Utara. Di rumah sakit, pasien kanker mengalami banyak masalah, banyak keluhan yang tidak tuntas kalau hanya dilakukan di rumah sakit. Ini perlu sekali kita laksanakan supaya pelatihan-pelatihan seperti ini nanti diadakan juga oleh YKI Kabupaten Kota. Karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat, khususnya pasien kanker. Seperti tidak mengetahui apa pengobatan kanker, mengapa gejala-gejala dialami penderita kanker, dan siapa atau kemana mereka bisa membawa pasien kanker yang mengalami masalah kesehatan tersebut. Banyak juga masyarakat yang buta terhadap kanker, lebih memilih ke pengobatan-pengobatan alternatif yang pada akhirnya bukannya mengobati justru memperparah kondisi pasien kanker tersebut. Pada kesempatan ini diberikan penghargaan dan piala kepada pengurus YKI yang memenangkan pre-tes dan post-tes yaitu juara 1, 2, dan 3. Piala diberikan pengurus YKI Cabang Sumut diantaranya oleh Dr. Siti Zahara Nasution. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dipanggil Presiden Joko Widodo mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta. Dari ratas itu, Gubernur Sumut Edi Rahmayadi dan pihak terkait diinstruksikan Presiden untuk menyelesaikan sengketa lahan di Medan Polonia, yakni lahan atas Lanut Suwondo dan lahan warga di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Polonia. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan percepatan penyelesaian tanah di Polonia harus segera dipelajari karena kondisi saat ini tanah Lanut Suwondo hanya 50% dikuasai oleh Angkatan Udara. Rencananya lapangan udara Lanut Suwondo akan direlokasikan ke Dusun 1 Emplasmen A, Desa Bulucina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan luas lahan sekitar 1.200 hektar, namun masih menunggu keputusan dari tim pusat apakah jadi direlokasi atau tidak. Gubernur juga mengatakan saat ini pemerintah Provinsi Sumut sangat membutuhkan pembangunan terkait letak lapangan udara yang terletak di tengah kota Medan. Selain relokasi Lanut Suwondo, Gubernur juga mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas kemarin, yakni menyelesaikan konflik tanah di Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, serta sengketa antara warga Sari Rejo dengan TNI Angkatan Udara. Edi Rahmayadi juga mengatakan saat ini telah dibentuk tim dari pusat untuk menyelesaikan konflik tanah HGU tersebut sehingga keputusan bukan berada di provinsi, melainkan dari rekomendasi tim yang dibentuk pusat. Harus segera diselesaikan. Kalau mau dipindah, dipindah. Kalau mau dilanjutkan bagaimana? Apakah cukup tanah seperti itu masih untuk pangkalan udara? Tapi kalau untuk kepentingan provinsi, ya pembangunan Sumatera Utara sangat diperlukan, yang mungkin sangat mempengaruhi letak exact location-nya lapangan udara di tengah kota itu akan mengganggu pembangunan. Bukan pembangunannya yang terganggu. Yang terganggu adalah landing dan take off-nya pesawat. Ya timnya akan diselesaikan, itu tanah HGU. Bagaimana urusannya, itu tim suruh selesaikan, bukan urusan provinsi. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira,
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Program penggemukan sapi yang digagas Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya menarik perhatian dunia pendidikan. Program penggemukan sapi ini menjadi alternatif usaha bagi mahasiswa dan para ASN dalam mencari pendapatan sampingan. Hal tersebut terungkap pada kegiatan kuliah umum dengan tema Teknopreneur Birokrasi di Universitas Islam Sumatera Utara pagi tadi. Keberhasilan Dharma Wijaya dalam membuat program penggemukan sapi yang awalnya hanya diterapkan secara pribadi, karena berhasil akhirnya konsep tersebut dicanangkan kepada para ASN pelajaran Pemkab Sergei yang kemudian diberikan kepada mahasiswa WISU dalam program kuliah umum pagi tadi. Program penggemukan sapi yang digagas oleh Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya juga menjadi peluang menciptakan lapangan kerja bagi mahasiswa. Biasanya prestasi di jajaran birokrasi cenderung berhubungan dengan administrasi. Namun program penggemukan sapi sesuatu yang berbeda, yang sederhana tapi berdampak pada ketahanan pangan. Kalau sudah terbiasa setelah menyelesaikan kuliah tidak akan bergantung pada kegiatan mencari pekerjaan. Intinya adalah merubah mindset untuk mandiri. Awalnya mungkin sulit namun harus dilakukan untuk perubahan. Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya mengaku prihatin dengan pandangan masyarakat yang selalu berorientasi sebagai pencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja dan inovasi, sehingga tidak berfokus menjadi pencari kerja di institut pemerintah maupun swasta. Kalau dibandingkan negara tetangga, Malaysia dengan Singapura itu kan kita belum ada apa-apanya. Jadi untuk membangkitkan ekonomi, anak-anak muda kita ini harus kita bangkitkan intervenurnya. Dengan adanya intervenur mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi mereka tidak lagi mencari kerja, tapi bagaimana bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu yang saya maksud tadi tujuannya. Harapan saya anak-anak kita, mahasiswa kita ini harus bisa bangkit, harus bisa lebih baik daripada yang dulu-dulu. Karena ide mindset yang harus dirubah tadi kan mereka selama ini mencari kerja tetapi harus bisa membuka lapangan pekerja. Itu yang harus kita harapkan. Pak Deddy Iskandar. Pemirsa, merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku PMK yang saat ini menyerang hewan sapi membuat para peternak sapi yang ada di Kabupaten Simalungun resah. Keresahan para peternak sapi ini disebabkan masih belum ditemukannya obat untuk penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi tersebut. Wabah penyakit mulut dan kuku PMK yang saat ini semakin mengkhawatirkan pada hewan ternak sapi membuat para peternak sapi yang ada di Kabupaten Simalungun harus rela mengeluarkan biaya besar demi kesehatan hewan ternak sapi miliknya. Mahalnya biaya suntik vaksin terhadap hewan ternak sapi ini dikeluhkan oleh para peternak sapi yang ada saat ini, di mana agar hewan ternak sapinya bisa mendapatkan suntik vaksin, para peternak sapi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000 untuk sekali suntik vaksin satu ekor sapi. Salah seorang peternak sapi yang ada di Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Arman Harahap mengatakan saat ini para peternak sapi mengalami kekhawatiran dan keresahan terhadap wabah PMK yang menyerang hewan sapi, di mana para peternak sapi saat ini masih banyak mengalami kerugian akibat ternak sapi yang mati diserang wabah PMK. Sementara untuk melakukan penyuntikan vaksin, para peternak harus mengeluarkan biaya yang besar. Ya kalau saya ya wajar juga, dibilang nggak wajar ya kayak mana, daripada mati lembunya, tapi kan namanya berusaha kita kan. Iya, seharusnya jangan segitu, tapi ya kita pun wajarlah juga bayar kan gitu. Jangan seberat itu maksudku. 8.000 aku habis. Berdampak juga, cuman ya pembeli pun kan sunyi karena banyak lembu sakit. Mahalnya untuk mendapatkan suntik vaksin hewan ini, para peternak memberikan jamu kepada sapi guna menjaga stamina dan kesehatan sapi. Pemirsa, guna mengatasi dan mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku, petugas semprotkan cairan disinfektan terhadap hewan ternak peternak. Tidak hanya itu, petugas dari Polres Langkat dan Dinas Peternakan Kabupaten Langkat juga melakukan razia di pintu masuk perbatasan Aceh Langkat guna mengatasi wabah PMK. Penyemprotan cairan disinfektan baik dalam dan di luar kandang di kalangan peternak sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat gencar dilakukan petugas
untuk mengatasi wabah PMK sekaligus bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan ternak warga agar tidak terserang wabah PMK. Selain melakukan penyemprotan cairan disinfektan di kalangan peternak, petugas juga rutin melakukan razia di pintu masuk wilayah Aceh Langkat untuk mengantisipasi masuknya sapi dari luar Kabupaten Langkat. Pihak Kepolisian Polres Langkat mengatakan untuk populasi sapi di Kabupaten Langkat berkisar 221 ekor lebih dan 200 ekor sapi telah divaksin oleh petugas. Sementara sisa dari populasi yang ada di sekitar 1000-an ekor sapi yang sebelumnya terjangkit virus PMK yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Langkat kini sudah sembuh dari wabah PMK dan hanya 9 ekor sapi yang mati akibat wabah PMK dan telah dibakar dan kemudian ditanam untuk mematikan penyebaran virus PMK. Saat ini dari kegiatan rutin yang dilakukan personil Babin Kantipnas dengan melakukan monitoring peternakan yang ada di Kabupaten Langkat dan pihak Kepolisian Polres Langkat belum menerima laporan terkait adanya laporan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Langkat. Dengan sampai sekarang sudah jalan berapa hari mulai tanggal 6 sampai dengan sekarang tanggal 13 kita zero kasus. Kita tidak ada kasus untuk terpaparnya sapi terkait dengan PMK, virus PMK. Satgas surveillance ini ada yang mobile, ada yang stasioner. Ya, yang stasioner itu kita tempatkan di perbatasan Kecamatan Besitang dengan Kabupaten Tamiang. Ya, itu ada posko terpadu. Di sana tahapan-tahapan penyekatan dilaksanakan. Pemirsa, vaksinasi COVID-19 dosis penguat alias booster baru diterima penduduk Kabupaten Toba sekitar 47,43% dari total target. Pencapaian dari vaksinasi booster di Kabupaten Toba masih tergolong rendah dan pergerakan pelaksanaan masih lambat. Sementara menurut data cakupan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Toba untuk total dosis pertama sekitar 89,40%, dosis kedua sekitar 82,50% dengan catatan capaian dosis 3 pada lansia masih di bawah target 70%. Capaian masyarakat umum dosis pertama, kedua dan ketiga masih di bawah target 70%. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Siti Nuraya Sirait mengatakan salah satu faktor rendahnya capaian vaksinasi booster terjadi karena masyarakat enggan berupaya mendapatkan vaksinasi penguat. Sedangkan kendala vaksinasi booster rendah karena masyarakat yang telah divaksin dosis pertama dan kedua sebagian besar sudah merasa sangat sehat dan kasus baru sangat rendah. Siti mengajak masyarakat mendapatkan suntikan booster segera agar tak bergejala parah jika terinfeksi. Apalagi pekan kedua atau ketiga Juli ini diprediksi akan menjadi masa puncak penularan virus corona subvarian Omikron BA4 dan BA. Jadi jauh lebih baik dan waspada supaya segera lakukan booster. Apalagi kalau sudah 6 bulan disuntik dosis kedua, vaksinasi penguat booster akan memberikan perlindungan lebih. Menurut Siti, masyarakat akan kembali antusias mendapatkan vaksinasi booster setelah semua pihak yang terkait dapat memberikan perhatiannya dan ikut mensosialisasikannya kepada masyarakat yang sudah divaksin pertama dan kedua maupun yang belum sama sekali agar dapat menerima vaksin. Ini sebenarnya patokan kita agar nantinya ini kita kembali ulang untuk sosialisasi terkait dengan sosialisasi masif terkait dengan vaksin-vaksin ini agar seluruhnya juga pemangku kepentingan bersama-sama untuk menghimbau kepada seluruhnya untuk wajib melaksanakan booster ya. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira.
Pemirsa, SMP Negeri di Kabupaten Deli Serdang mulai hari ini melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Di antara SMP Negeri yang melaksanakan MPLS adalah SMP Negeri 1 Labuhan Deli berlangsung selama 3 hari. Sebanyak 288 atau 9 rombongan belajar peserta didik baru hari ini mengikuti MPLS. MPLS yang berlangsung hingga hari Sabtu mendatang akan diisi dengan berbagai kegiatan yang akan dibimbing oleh para guru dan panitia MPLS yaitu anggota OSIS. Pada hari pertama hari ini dilakukan pembagian kelompok peserta didik baru. Setelah dilakukan pembagian kelompok, para peserta didik baru kemudian masuk ke ruangan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Di SMP Negeri 1 Labuhan Deli, MPLS dibuka oleh Kepala SMP Negeri 1 Labuhan Deli, Dr. Haji Indrasyah Sitompul. Usai melakukan pembukaan MPLS, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Labuhan Deli bersama para guru dan ketua komite melakukan pertemuan dengan para orang tua di lobi sekolah tersebut. Pertemuan dengan orang tua atau wali ini dilakukan menyusul sebelumnya telah dilayangkan surat undangan agar hadir pada hari pertama pembukaan MPLS di SMP Negeri 1 Labuhan Deli. Pada pertemuan ini, Kepala SMP Negeri 1 Labuhan Deli menyampaikan berbagai hal penting menyangkut proses belajar mengajar di sekolah ini, termasuk peran orang tua yang harus bekerja sama dengan sekolah dalam mendidik anak selama 3 tahun belajar di sekolah ini. Pada kesempatan itu, juga dilakukan perkenalan dengan para guru di bidang studi di hadapan para orang tua atau wali peserta didik baru. Kepala SMP Negeri 1 Labuhan Deli Dr. Haji Indrasyah Sitompul menyatakan MPLS sangat penting dalam memberikan pemahaman terhadap para peserta didik baru tentang berbagai hal yang dimiliki oleh sekolah, termasuk sarana dan prasarana di sekolah yang akan dimanfaatkan atau digunakan para peserta didik baru. Kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dalam meningkatkan prestasi mutu dan pendidikan siswa sebagai anak-anak dari para orang tua kami, sehingga nanti ke depan anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses ke depan, sehingga mutu pendidikan kita bisa berhasil. Dalam bentuk kerjasama dalam bentuk sehari-hari, nanti akan kami minta para orang tua bisa memberikan informasi tentang keberadaan anaknya, kemudian kita diskusikan kalau ada anak bermasalah, akan kita cari jalan keluar yang terbaik, sehingga anak-anak kita bisa nyaman di sekolah, kemudian bisa belajar dengan baik dan menyenangkan. Pemirsa, mulai hari ini seluruh satuan tingkat sekolah baik SD, maksud kami TK, SD, dan SMP yang berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka penuh. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dilakukan agar siswa-siswi dapat lebih mengenal sekolah dan lingkungannya. MPLS adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah untuk memperkenalkan para siswa baru pada sebuah hal yang berhubungan dengan sekolah. Perkenalan itu tidak sebatas antar murid baru dengan kakak kelas, namun juga guru dan komponen lainnya seperti kegiatan rutin, norma, budaya, sistem, dan tata tertib yang berlaku. Kepala SMP Negeri 4 Tanjung Merawamara, Jaman Hasibuan menuturkan siswa-siswi baru kelas 7 yang diterima masuk di sekolah ini berjumlah 288 orang yang akan menempati 9 ruang kelas. Untuk hari pertama masuk sekolah dilakukan kegiatan pengenalan terhadap sekolah yang berlangsung selama 3 hari dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Seluruh siswa-siswi kelas 7 ini hadir 100% dengan berpedoman pada surat edaran Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang. Seluruh siswa-siswi yang hendak memasuki areal sekolah wajib memakai masker dan terlebih dahulu mengukur suhu tubuh serta mencuci tangan. Sementara siswa yang kedapatan suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk dan diizinkan untuk pulang. Hari pertama masuk sekolah sekaligus masa pengenalan lingkungan sekolah itu kita laksanakan tatap muka seluruhnya selama 3 hari, mulai hari ini Kamis, Jumat, dan Sabtu kita lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Hari pertama kegiatan MPLS mengundang Ketua Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang Junaidi Malik untuk memberikan materi pemahaman tentang hak dan kewajiban anak dalam kegiatan di sekolah dan di rumah. Lembaga Perlindungan Anak hari ini berkesempatan untuk bisa berbagi praktik baik kepada anak-anak
siswa di SMP 4 Tanjung Berawa. Jadi kita hari ini memberikan motivasi tentang hak-hak anak, tentang pentingnya menjadi anak-anak yang berprestasi dan berkarakter. Kegiatan MPLS selain mengundang Ketua LPAD Serdang juga mengundang pihak kepolisian pada hari kedua sebagai pemateri terkait masalah hukum dan lalu lintas oleh Kapolsek Tanjung Merawa, dan terakhir hari Sabtu kegiatan pemahaman kesehatan oleh Kepala Puskesmas Tanjung Merawa. Pemirsa, setelah mengikuti masa pengenal lingkungan sekolah yang berlangsung pada 3 hari, kini Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Seirampah untuk kelas 7 mengadakan ujian penyaringan kelas unggulan yang berlangsung selama 3 hari ke depan. Dan ini dilakukan bertujuan untuk memacu minat siswa sekaligus menggali potensi dalam diri masing-masing siswanya. Dari pantauan pagi tadi di Sekolah SMP Negeri 1 Seirampah Serdang Bedagai mengadakan proses belajar mengajar secara normal, di mana semua siswa kelas 7, 8, dan 9 sudah melakukan proses belajar seperti biasanya. Namun untuk kelas 7, di mana di awal masuk ajaran baru tahun 2022-2023, mereka terlebih dahulu melakukan kegiatan MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah, baik perkenalan dengan guru dan tenaga pengajar maupun dengan kakak kelasnya di sekolah. Dan setelah MPLS berakhir, kini siswa kelas 7 sedang mengikuti ujian penyaringan untuk kelas unggulan yang meliputi ujian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, serta ujian IPS di masing-masing ruang belajar. Saat ini jumlah siswa baru sebanyak 288 yang terbagi dalam 9 ruang belajar. Setelah berlangsung ujian selama 3 hari, nantinya siswa peringkat di masing-masing kelas akan dikumpulkan di satu kelas unggulan. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Seirampah Bluser Samosir mengatakan kegiatan belajar saat ini sudah normal seperti biasanya. Kurikulum mata pelajaran tahun 2022-2023 sudah berjalan dan pihak sekolah bersiap untuk mengikuti tahun ajaran baru ini. Sementara untuk siswa baru nanti setelah ujian penyaringan berakhir, maka kelas unggulan akan terbentuk. Semua siswa kelas 7 ini akan dilakukan penyaringan secara berkala sehingga siswa di SMP Negeri 1 Seirampah berlomba untuk lebih baik dan berprestasi di sekolah maupun nanti kegiatan perlombaan antar sekolah dan luar sekolah. Itu sekarang sudah 3 hari MPLS dilaksanakan. Begitu sekarang kami melaksanakan ujian untuk menentukan kelas di mana anak-anak itu kelasnya untuk mencari kelas unggulan di setiap ruangan. Ujian itu meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Pemirsa, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan melepas keberangkatan kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sibolga untuk mengikuti kegiatan Jambore Daerah Sumatera Utara tahun 2022 di Bumi Perkemahan Sibolangit. Pelepasan dilakukan dengan menggelar upacara di pelataran parkir kantor Wali Kota Sibolga pagi tadi. Wali Kota berpesan kepada peserta kontingen agar tekun mengikuti kegiatan perkemahan dan tumbuhkan rasa percaya diri serta sikap baik sehingga tidak mencoreng nama baik Kota Sibolga, khususnya Kuarcap Pramuka Kota Sibolga. Namun yang paling utama yakni jaga kesehatan selama mengikuti seluruh kegiatan karena kegiatan Jamdasu padat, untuk itu disiplinkan diri agar kesehatan terjaga. Sementara itu Ketua GP Kuarcap Sibolga Arya Wiryawan Panjaitan mengatakan peserta kontingen Sibolga berjumlah 64 orang putra dan putri. Di antaranya melakukan kegiatan perkemahan, pelatihan, dan bahkan untuk tingkat kecakapan, yaitu kecakapan khusus dan sebagainya. Jambore ini adalah pesta. Pesta ini adalah pesta pramuka 5 tahunan yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Di sana itu kegiatannya berbentuk kegiatan wisata, pentas seni, bakti, bahkan ada juga giat-giat petualangan. Itu yang akan diberikan kepada para peserta nantinya. Sibolga dalam mengikuti kegiatan Jambore daerah ini akan memberikan penampilan yang terbaik dalam segi apapun, baik dari tingkat kecakapan, ilmu kepramukaan, dan kepribadian sesuai satya dan dharma pramuka. Jamdasu tahun 2022 akan berlangsung mulai tanggal 15 Juli hingga 21 Juli di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Jamdasu ini merupakan kegiatan temu pramuka penggalang dari 32 kabupaten kota di Sumatera Utara, sekaligus menjadi tahap seleksi menjelang pelaksanaan Jambore Nasional pada bulan Agustus mendatang di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.
Pemirsa, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi menggelar kegiatan kreatif festival dan ekonomi kreatif di Gedung Jauli, Sidikalang. Pelaku kreatif dan UMKM diharapkan semakin maju dan menjadi tonggak pertahanan dalam pemulihan ekonomi masyarakat Kabupaten Dairi, khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Dairi Creative Festival 2022 merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Dairi guna membangkitkan kembali ekonomi kreatif dengan fasilitasi dan memberikan ruang untuk mengekspresikan karyanya serta memberi apresiasi kepada kreativitas yang berprestasi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menggali potensi pelaku ekonomi kreatif untuk terus berkarya dan mempromosikan pariwisata Kabupaten Dairi melalui hasil karya seni budaya yang dapat dilihat dari beberapa konten kegiatan. Dalam Creative Festival ini juga diperlombakan video kreatif kontes, lomba vokal, tari dan musik instrumen, Master of Ceremony, melalui MC kontes, lomba game online melalui e-sport, turnamen, dan konser musik. Bupati Dairi mengatakan Dairi Creative Festival merupakan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta memberi ruang untuk mengekspresikan karya bagi para SDM dan UKM generasi muda Kabupaten Dairi. Terselenggaranya Dairi Creative Festival ini diharapkan melahirkan talenta-talenta muda yang kreatif dan membawa nama harum Kabupaten Dairi. Agar semua pelaku-pelaku kreatif ekraf, komunitas-komunitas UMKM itu mendapat tempat, mendapat ruang. Nah, di sinilah pusatnya. Nah, kita berharap setelah kick-off ini, maka tempat ini akan menjadi tempat di mana UMKM kita bisa memanfaatkan ruang untuk menjajakan produknya, untuk mempresentasikan karya-karyanya. Dengan kreatif festival ini nantinya pelaku UMKM dapat semakin maju dan menjadi tonggak pertahanan dalam pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Dairi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ziva Zahriani, selamat sore dan sampai jumpa.